dan anomali itu bernama Zdeněk Zeman, Zemanlandia. Halo teman-teman semua, welcome to Optis Special Episode. Dan kali ini gue Rangga kembali sendiri untuk membahas salah satu legend yang mungkin sudah lama terlupakan bernama Zdeněk Zeman. Sebelum mendengarkan episode ini secara lanjut, mungkin teman-teman bisa bantu untuk follow Instagram dan TikTok kita di Optis ID karena banyak konten-konten menarik, dan juga bisa di-subscribe untuk podcast kita baik itu di Spotify, di YouTube Podcast atau YouTube Music maupun di berbagai platform lainnya. Zdeněk Zeman, untuk teman-teman yang belum tahu, dia lahir di Praga atau Prague di Ceko pada tahun 1947. Yang menarik dari Zdeněk Zeman, mungkin banyak pelatih-pelatih Italia lainnya lah ya, banyak pelatih-pelatih Italia yang lahir bukan dari background seorang pemain sepak bola. Zdeněk Zeman ini lahir di Praga, dan dia saat besar dan remaja, justru dari kecil dan remaja dia memang lebih banyak terinfluence dan lebih banyak melatih di volley tanpa ada hubungannya dengan sepak bola, handball, dan juga dia terakhir bermain di ice hockey itu sampai tahun 67, 66, karena dia sampai malah di ice hockey-nya dia bermain sampai di level internasional. Yang menarik, ketika perpecahan terjadi di mungkin kita ngomongnya Cekoslovakia ya, atau di Cekoslovakia, ketika kerusuhan terjadi atau perperangan terjadi di Cekoslovakia, dia pindah ke Italia bersama pamannya, dan di situ dia mulai bermain atau mulai mempelajari atau bermulai karir sebagai international footballer coach atau sebagai pelatih sepak bola. Dan mungkin salah satu karir utamanya dia memulai karirnya mungkin di Palermo pada saat dia menjadi pelatih sepak bola muda atau pelatih di youth team. Jadi awalnya dia melatih di sana mungkin selama 9 tahun. Dia mencoba mengembangkan idenya dia, karena salah satu statement yang buat gue jadi gue menyukai orang ini, biarpun balik lagi medio atau karirnya dia memang lebih banyak, besarnya seorang Zemanlandia itu besar di medio 80 dan 90-an, dan gue belum lahir di situ karena gue lahir di 90 pertengahan. Justru gue tahu itu ketika dia bawa Pescara di medio 2010-an. Karena statement yang paling menarik dengan Zdeněk Zeman adalah dia bilang, buat 0-0 itu membosankan, dan itu adalah hal yang terjadi di sepak bola Italia pada umumnya. Buat dia adalah lebih baik tim gue kalah tapi 5-4, karena buat gue itu jadi pertandingan yang menyenangkan dan layak untuk ditonton. Buat gue itu salah satu statement bold yang dikeluarkan oleh Zdeněk Zeman yang membuat gue jatuh cinta sama dia. Mengawali kepelatihan dan lisensi kepelatihan itu dia ngambilnya di Coverciano. Buat kalian yang tahu, Coverciano itu kayak mungkin di kita itu apa ya, paling gampang, mungkin itu simpelnya adalah kayak Bible-nya pelatih-pelatih Italia, karena pelatih-pelatih hebat di Italia itu lahir semuanya di Coverciano. Dan yang menarik, dia itu belajar dari Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi yang kita tahu adalah salah satu pelatih hebat juga. Jadi influence-nya adalah salah satu yang dapat dari salah satu orang terbaik, dan juga dia dapat pelajaran juga di salah satu sekolah kepelatihan terbaik juga gitu. Dan dia memulai karir sepak bolanya itu sebagai manajer itu di Licata Calcio, dan dia selalu punya policy yang mungkin dibilang simple, tapi memang buat kita semua simple itu biasanya hal yang paling rumit kan. Jadi dia sebenarnya polisinya simple banget, cuma mempercayakan secara tim kepada pemain-pemain muda, membuat fondasi dari tim muda itu sendiri, dan juga akhirnya mempermainkan taktikal yang dia mau dan dia implementasikan ke tim-tim muda. Karena buat dia, ketika gue bisa mainkan itu di tim muda, hal yang paling menarik adalah lo bisa mengimplementasikan itu tanpa ada penolakan dari pemain lain, karena biasanya pemain yang menolak itu biasanya pemain yang lebih senior yang udah punya mindset sendiri gitu. Jadi itu yang membuat dia jadi lebih berbeda. Nah, dia memulai itu di Licata Calcio, dan mungkin
bisa dibilang dia pakai 4-3-3, tapi memang dan itu menjadi title dia pertama di seri C2 itu. Dia dapat di Licata Calcio tahun 1986, lalu 1987 dia pindah ke Foggia, dan ini memang salah satu hal yang paling menarik yang bisa dilihat dari fans sepak bola Italia, karena ketika Zeman masuk ke Foggia, dia berhasil membuat back to back Foggia dari seri C masuk ke seri A dan promosi berturut-turut. Jadi dari seri C ke seri B ke seri A. Ini sih buat sebuah fans sepak bola, pencinta Football Manager, ini kayak dreams come true lah, karena ini buat gue hal yang menarik juga. Dan statement kedua juga yang buat gue suka dengan Zdeněk Zeman adalah ketika dia bilang, jika Anda mencetak 90 gol, jika lu mencetak 90 gol, jadi lu nggak usah perlu khawatir lah lu kebobolan berapa banyak gol. Karena buat dia, atau simpelnya kayak Coach Justin bilang, lu kebobolan 5 gol tapi lu ngegolin 6 gol, you still win the game. Di Foggia sendiri dia masih pakai pendekatan taktik yang sama, dia pakai 4-3-3, tapi yang berbeda di sini adalah 4-3-3-nya di gelandang tengah dia bermain lebih ke belakang, dia dipakai sebagai holding midfielder, di mana dua gelandangnya bermain jauh lebih ke depan, dan striker utamanya, striker solonya, karena di sisanya adalah pemain sayap, dia bermain lebih menarik ke belakang untuk menghampiri bola. Dan ini yang salah satu revolusioner taktik yang diciptakan oleh Zdeněk Zeman. Dan ini menurut gue merubah tampilan sepak bola Serie A, dan mungkin bisa gue bilang dia salah satu pelopor sebagai pelatih yang bermain ofensif pertama di Serie A. Karena yang kita tahu Serie A terkenal dengan ya catenaccio-nya gitu, bermain pragmatis, bermain lebih taktikal, bermain lebih teknis. Tapi di sini Zeman mungkin karena dia memain ice hockey, mungkin buat dia ya pertahanan yang terbaik adalah penyerangan, dan buat dia ketika gue bisa menghasilkan gol lebih banyak, ya berarti gue memenangkan pertandingan. Itu adalah hal yang bisa diciptakan oleh Zdeněk Zeman di masa keemasannya, dan ini terjadi mungkin kisah awalnya, mungkin back to back-nya itu terjadi pada saat 89 ke 94. Mungkin gue tadi agak sedikit lompat ya, bahwa sebenarnya dia pernah melatih Foggia di 86-87. Memang secara structure timnya belum begitu baik, akhirnya dia pindah, sempat lompat-lompat beberapa tim, ya ke Parma, ke Messina, baru habis itu dia kembali lagi ke Foggia. Dari Foggia dia berhasil back to back dari seri C menuju ke seri A, lalu dari situ dia pindah ke mungkin bisa dibilang adalah tim besar Italia yang lain. Dia mulai pindah ke Roma, atau mungkin gue akan bilang ke Lazio dulu, karena ini perkembangan yang cukup besar yang terjadi di Serie A. Dari dia pindah ke Lazio, di mana ketika dia pindah ke Lazio sebenarnya secara taktik nggak terlalu banyak perubahan, tapi memang pada saat dia pindah ke Lazio, mungkin banyak teman-teman yang lupa bahwa Lazio, mungkin Alessandro Nesta teman-teman tahu dia bermain di Milan, tapi sebelumnya dia main di Lazio, dan dia yang pertama kali mengenalkan Nesta berseragam Lazio, karena jadinya dia memperkenalkan banyak defender muda ke dalam first team. Karena balik lagi tadi, filosofinya Zdeněk Zeman adalah dia suka memainkan pemain-pemain muda. Mungkin ada dua hal, selain dengan karena mudah untuk diatur ya pemain muda, hal kedua adalah secara fisik pemain muda jauh lebih bisa diandalkan ketimbang pemain-pemain yang mungkin jauh lebih senior. Nah di fase ini mungkin Lazio juga nggak terlalu banyak mendapatkan prestasi yang cukup banyak, tapi akhirnya di 97 ke 99 dia berhasil pindah ke AS Roma, sama-sama tim ibu kota. Jadi di dalam medio yang kurang lebih berdekatan, dalam mungkin kurun waktu 5 tahun 6 tahun dia pindah ke dua tim yang sama-sama besar. Nah di Roma sendiri dia banyak dapat hal-hal yang mungkin bisa dibilang
lumayan besar, dan setahu gue di era ini dia ada bermasalah atau berkasus dengan Juventus karena dia melakukan allegation atau dia melakukan penuduhan, mungkin bukan sekadar penuduhan karena dia sampai bawa ini ke pengadilan bahwa dia melayangkan tuduhannya ke Juventus bahwa mereka menggunakan doping, dan di situ terbukti. Jadi Gianluca Vialli sama Alessandro Del Piero itu terbukti menggunakan kreatin, dan di situ memang salah satu indikasi penggunaan doping. Tapi yang menariknya memang pada saat court itu atau pengadilan diputuskan, yang kena hukuman adalah sport dokternya yaitu Ricardo Agricola, dan akhirnya dihukum mungkin secara agak lupa, mungkin 1 tahun atau 22 bulan, gue agak lupa, dan dia akhirnya di penjara. Nah ya memang di medionya di Roma bukan dibilang jelek juga, tapi ya tidak berprestasi sesuai dengan harapan fans Roma, karena mungkin fans Roma juga berharap ketika gue dapat pelatih yang bermain cukup agresif, harusnya gue dapat hasil yang lumayan oke. Tapi kenyataannya nggak begitu. Pada akhirnya dia digantikan sama Fabio Capello di medio 99, dan mungkin sebenarnya ketika bermain di Lazio mungkin dia lebih banyak melakukan pendekatan taktik yang sama dengan Foggia, tapi ketika di Roma taktikalnya sedikit agak berbeda di mana wingback yang dia pakai memang taktiknya sama-sama 4-3-3, tapi kalau teman-teman mungkin memperhatikan, karena gue lumayan memperhatikan taktikalnya dia di YouTube juga, yang berubah adalah pemain wingbacknya dia bermain jauh lebih overlapping, di mana teman-teman tahu di medio 9798 back sayapnya ada siapa? Ada Vincent Candela, ada Cafu, di mana mereka secara akselerasi bagus banget. Dan di situ ada Eusebio Di Francesco, ada juga Damiano Tommasi sebagai gelandang yang bisa dibilang ya punya fisikal yang cukup bagus gitu. Jadi gelandangnya bisa bermain bukan cuma ke depan tapi juga bisa bermain menarik ke belakang. Dan juga di situ ada Francesco Totti. Jadi mungkin yang teman-teman tahu mungkin Francesco Totti bermain nomor 10, tapi di era Zemanlandia dia bermain di agak melebar ke kiri, tapi justru jadi pemain playmakernya dia karena bisa bergerak lebih ke tengah atau lebih ke samping atau dia bisa menusuk ke dalam. Nah di medionya Roma bermain taktiknya jauh lebih fluid dibandingkan sebelum-sebelumnya. Setelah itu memang mesti diakui karir kepelatihan Zeman cukup bisa dibilang menghilang ya, karena setelah itu dia masuk melatih beberapa tim, ya dia merantau ke Turki untuk melatih Fenerbahce. Di situ juga sebenarnya nggak bisa dibilang terlalu oke, atau nggak bisa dibilang terlalu bagus, karena di Fenerbahce juga mungkin cuma musim kurang dia dipecat, pindah ke Napoli juga. Napolinya juga bukan tim yang sedang baik-baik saja di era itu. Terbukti dia cuma ngelatih 8 pertandingan dan 8-8-nya tanpa menghasilkan kemenangan. Di Fenerbahce juga sama. 11 pertandingan dia cuma bisa berhasil memenangkan 3 pertandingan, 5 seri. Jadi memang sudah terlihat bahwa taktikalnya dia udah terbaca atau mungkin pemainnya tidak bisa mengikuti perkembangan taktikal yang dia inginkan. Begitupun setelah itu dia kalau nggak salah menganggur kurang lebih hampir 6-7 bulan, pindah ke Salernitana, karirnya nggak terlalu berjalan baik, mungkin hanya cuma semusim setengah dia pindah lagi ke Avellino, lalu ke Lecce, lalu ke Brescia, ke Lecce kembali, lalu dia pindah lagi ke Red Star Belgrade, dan mungkin ini satu-satunya job dia yang bermain kembali ke Ceko ya, bisa dibilang ya. Tapi ya tidak menghasil, mungkin di medio ini teman-teman nggak melihat Zdeněk Zeman yang seperti yang kita harapin, karena ya benar-benar nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan lah, karena memang medio yang cukup berat. Tapi pada akhirnya dia kembali lagi ke Foggia di medio ini. Nah ketika memang kembali ke Foggia, nah ini yang mungkin cukup bisa merubah alur waktunya lagi, karena
di eranya apa namanya, di era Foggia ini cukup baik lah karirnya dia, karena dia akhirnya bisa bawa apa namanya, dia bisa bawa ke Foggia kembali ke posisi yang cukup baik, biarpun memang posisi 6, tapi pada akhirnya dia gagal untuk qualify ke playoff. Padahal di musim itu Foggia salah satu tim dengan gol rasio yang paling tinggi di liga. Jadi ya memang banyak dipertanyakan juga filosofinya dia tidak terlalu berjalan lah ya berarti kan di Medio ini. Tapi yang menarik setelah itu ini yang buat gue jadi cukup bisa mengenal atau jadi mulai ngulik Zdeněk Zeman adalah ketika dia melatih tim bernama Pescara di Medio 2011 hingga Medio 2012. Ini buat gue adalah medio kebangkitan seorang Zdeněk Zeman yang mengingatkan gue filosofinya dia. Di Medio ini pemain-pemainnya mungkin kita kenal sebagai pemain-pemain besar lah. Mungkin teman-teman cukup bisa aware dengan nama-namanya. Ada namanya Marco Verratti, ada Lorenzo Insigne, dan juga ada Ciro Immobile. Mungkin sisanya ada beberapa nama teman-teman mungkin kalau main FM atau main PES mungkin cukup lumayan familiar, Antonio Balzano, Simone Romagnoli, Marco Capuano. Mungkin Marco Capuano malah pernah disebut sebagai the next Cannavaro karena memang secara permainan dia cukup keras. Nah di Medio kedua ini taktiknya mungkin bisa dibilang lebih mirip dengan tactical yang pernah terjadi di Roma. Tapi yang membedakan memang kedua gelandangnya selain Verratti bisa bermain jauh lebih menusuk ke area kotak penalti, dan posisinya Totti yang sebelumnya bermain di Roma digantikan oleh Lorenzo Insigne, dan memang movement Lorenzo Insigne yang kita kenal di Napoli itu lahir di pendekatan yang dilahirkan di Pescara. Di sini bermain jauh lebih modern, bermain jauh lebih fluid, dan juga salah satu tim yang menghasilkan gol cukup banyak karena di musim itu dia menciptakan 90 gol, kebobolan 55 gol dalam 42 pertandingan dan menghasilkan 83 poin. Ini cukup bisa dibilang salah satu medio suksesnya Zdeněk Zeman ketika kita bisa melihat bahwa pemain-pemain yang dikenal tadi juga salah satu jadi pemain-pemain besar juga ya di medio mungkin sampai sekarang ya. Mungkin yang sisanya udah masuk ke umur 30-an 5, 33, 34. Verratti yang sudah tidak bermain di Eropa, Insigne juga sudah tidak bermain di Eropa, mungkin cuma Immobile yang masih bermain di Eropa. Tapi di situ bisa dilihat pemain-pemain itu sangat hebat gitu, dan yang menarik adalah memang hampir kebanyakan pemain yang ada di Pescara itu pemain pinjaman. Mungkin tadi ada Insigne, ada Immobile langsung dijual, Verratti langsung dijual, terus dua gelandang yang dipakai itu adalah Castione sama Kone itu dipinjamkan dari Atalanta. Nah itu yang cukup menarik, dan posisi Verratti memang di situ dipakai sebagai deep playing playmaker. Nah dari dari promosi ini yang menarik adalah gue nggak tahu sih, gue melihat mungkin Zeman melihat ada opportunity baru untuk bisa dia melatih kembali ke Serie A. Akhirnya dia kembali ke AS Roma di musim berikutnya yaitu Medio 2012 menuju ke 2013. Bisa dibilang ini kembali lagi jadi musim yang penuh tanda tanya untuk Zeman, karena di Medio ini dia cuma bertahan bisa dibilang nggak sampai season selesai, jadi praktis cuma bermain atau melatih 8 bulan dengan rasio kemenangan 50%, dengan melatih 26 pertandingan, 13 menang, 4 seri dan 9 kalah. Dia kembali menuju bisa dibilang zona kelam ya mungkin ya, karena ketika dia melatih Cagliari di Medio berikutnya, yang menarik adalah dia di 2014, jadi dia menganggur kurang lebih hampir 1 tahun 3 bulan. Di Juli 2014 dia di-hire oleh Cagliari, 18 pertandingan, 3 kali menang, 7 kali seri, 8 kali kalah, dipecat di bulan Desember. Yang lucunya adalah bulan Maret dia di-hire lagi oleh Cagliari selama 1 bulan. Ya gue nggak tahu, mungkin dia habis mecat pelatih lagi, nggak nemuin pelatih lain, jadi ya udahlah
Mungkin sementara Zeman dulu sampai kita dapat pelatih baru, tapi itu juga 5 pertandingan, 1 seri, 4 kalah. Cukup berat untuk medio yang dijalankan oleh Zdeněk Zeman. Pada akhirnya dia kembali lagi melatih ke tim Anta Beranta, kali ini namanya Lugano, berada di Swiss. Biarpun membantu Lugano menghindari degradasi, sayangnya pada saat di Swiss Cup Final, jadi timnya lumayan menarik ya. Lugano ini tidak berdegradasi tapi masuk final Super Swiss Cup Final, tapi kalah 1-0 dari FC Zurich, yang membuat dia bukan dipecat tapi akhirnya dia meninggalkan klub di akhir musim. 2017 kembali ke Pescara. Jadi kalau teman-teman lihat memang CV-nya dia cukup banyak ya, atau bisa dibilang kutu loncat, bisa juga dibilang apapun itulah ya. Tapi ya dia akhirnya kembali ke Pescara. Pada saat dia kembali ke Pescara ini sudah dipastikan degradasi karena pelatih terakhirnya Massimo Odo. Ini juga gue inget Pescara yang sudah cukup terseok-seok. Pertandingan pertamanya, di debut pertamanya, dia berhasil mencatatkan kemenangan 5-0 dari Genoa. Lalu di 2018 kembali lagi di Maret, mungkin nggak nyampe 1 tahun lagi, dia kalah 2-0 dari Cittadella dan akhirnya harus meninggalkan posisinya di 13 klasemen dan dia akhirnya cabut. Sudah cukup lama dari 2017 masuk ke medio 2021, jadi cukup lama menganggur, akhirnya dia kembali lagi ke Foggia. Cukup menarik karena di sini sebenarnya usianya Zdeněk Zeman udah masuk ke 74 tahun dan sudah hampir 3 tahun tidak aktif di dunia persepak bolaan. Dan akhirnya dia masuk lagi, ya biarpun dia membantu Foggia untuk melakukan agar Foggia dapat melakukan masuk ke playoff promosi, dan akhirnya dia harus tidak jadi masuk ke seri B karena tereliminasi oleh Virtus Enela di round 3. Dan akhirnya dalam satu musim kisah cintanya dengan Foggia yang sudah terjadi berkali-kali harus putus kembali. Yang menarik dari semua ini, Zdeněk Zeman berusia 75 tahun. Pada Februari 2023, Zeman kembali lagi ke Pescara di musim atau kembali lagi ke Pescara dalam kurun waktu ketiga kalinya. Jadi kita tahu kurun pertamanya berakhir baik, kurun keduanya tidak terlalu baik, dan kurun ketiganya pada akhirnya mereka kembali lagi ke Pescara. Di musim pertamanya, karena dia di-hire di 27 Februari 2023, which mean itu udah pertengahan musim, dia berhasil masuk ke playoff, tetapi tereliminasi oleh Foggia di penalti-penaltian atau di babak penalti oleh Foggia di semifinal. Tetapi pada akhirnya dia tetap melanjutkan karirnya di musim ini. Hal yang cukup menyedihkan dan mungkin teman-teman bisa expect juga karena umur yang sudah tidak muda, dan banyak memang pelatih sepak bola ketika sudah menginjak waktu atau kurun waktu di usia yang sudah cukup senja ya. Dan sepak bola kan menuntut, biarpun kita cuma pelatih, tapi kan kita dituntut punya fisik yang baik juga ya, karena kan kita harus melakukan analisis pertandingan, kita juga harus menemani tim untuk berlatih dalam kondisi apapun, dan usia Zdeněk Zeman kan tidak bisa dibilang muda juga. Di bulan Desember, 12 Desember 2023, Zeman dilarikan ke klinik di Pescara karena terindikasi terkena serangan jantung. Memang di 3 hari kemudian dia sempat kembali dari klinik dan sudah keluar dari rumah sakit, dan memang digantikan sementara oleh Giovanni Bucaro, yaitu asisten pelatihnya, dan di akhirnya 19 Desember kembali lagi menjadi pelatih. Tapi gue baru baca di salah satu media di X, di Twitter, tanggal 15 Februari 2024, Zdeněk Zeman kembali harus masuk ke rumah sakit
karena mungkin penyakitnya masih belum 100% recover. Mungkin gue juga ralat tadi, bukan spesifik penyakit jantung yang dialami adalah jantung ischemic. Mungkin teman-teman yang punya pendekatan atau punya pengetahuan di kedokteran bisa cari tahu itu penyakitnya apa. Ya, yang gue harap sih, mungkin gue melihat Pescara sekarang juga ini secara tim Pescara beda bracket dengan Pro Vercelli. Pro Vercelli berada di seri CA atau Girone A atau Section A, sementara Pescara berada di Section B atau Grup B. Gue berharap sih dari review gue ini, hal yang paling gue harapkan ya semoga Zeman bisa kembali ke performa terbaiknya, kesehatannya juga lebih membaik, dan gue sih berharap filosofi apa yang dia harapkan bisa tertular ke pelatih-pelatih seri A lain, karena kita juga pengen punya alternatif tontonan atau pelatih-pelatih yang menarik gitu loh. Dan mungkin teman-teman pengen tahu lebih lengkap Zdeněk Zeman itu seperti apa, sebenarnya ada film atau dokumenter yang diciptakan juga tahun 2009 namanya Zemanlandia, sesuai dengan julukannya Zdeněk Zeman. Oke, itu aja yang bisa gue share untuk episode kali ini. Sorry banget kalau memang datanya atau banyak yang belibet datanya, banyak data yang nggak terlalu detail atau nggak terlalu in-depth, karena data yang gue cari juga cukup sulit. Gue cuma ambil dari beberapa sumber yang bisa gue pakai. Mungkin salah satunya adalah totalfootballanalysis.com, ada Wikipedia, ada Twitter juga, ada X, ada beberapa media lain lah seperti La Gazette atau juga The Athletic. Jadi karena gue rangkum ini sendiri ya, semoga teman-teman bisa menikmati lah di momen apapun teman-teman menikmati audio ini, lagi di perjalanan, lagi sambil kerja, mungkin lagi bareng sama keluarga di perjalanan. Semoga teman-teman bisa menikmati, sehat-sehat selalu, sukses selalu. Jangan lupa di-share kalau memang buat kalian konten ini cukup menarik. Itu aja dari gue Rangga mewakili teman-teman gue di Optis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.